Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bionta Fidiat. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik Angkatan 2024. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kecerdasan buatan untuk perubahan iklim nih teman-teman. Tapi sebelum itu, pastinya kita harus tahu nih apa itu perubahan iklim, penyebabnya dan dampaknya. Maka dari itu, langsung saja. Halo teman-teman, jadi perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan yang terjadi pada suhu dan pola cuaca global dalam jangka waktu yang panjang nih teman-teman. Nah, kira-kira penyebab dari perubahan iklim nih apa aja ya? Nah, salah satunya yaitu akibat dari aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti penggunaan batu bara, minyak, dan gas untuk energi, transportasi, dan industri yang pastinya melepas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Nah, selain itu, adanya penebangan hutan juga mengurangi kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida. Atau bahkan ada faktor alami nih teman-teman, seperti erupsi vulkanik yang pastinya juga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Nah, setelah teman-teman mengetahui nih apa aja penyebab dari perubahan iklim, teman-teman pastinya penasaran nih apa aja dampak dari perubahan iklim. Nah, kayak langsung saja nih teman-teman. Yang pertama adalah cuaca ekstrim. Dengan peningkatan suhu, pastinya menyebabkan cuaca yang lebih ekstrim seperti badai, kemudian gelombang panas, curah hujan yang tinggi yang pastinya dapat menyebabkan banjir atau bahkan kekeringan yang panjang nih teman-teman. Nah, selain itu, pemanasan global juga pastinya akan meningkatkan permukaan air laut yang disebabkan oleh es di kutub yang mencair. Nah, sehingga dapat meningkatkan resiko banjir dan erosi di daerah pesisir dan kepulauan nih teman-teman. Nah, selain itu pemanasan global sendiri juga pastinya akan mengancam pangan dan air. Dengan perubahan pola cuaca dapat menyebabkan gagal panen dan krisis pangan, serta dapat mempengaruhi ketersediaan sumber air bersih. Selain itu, pastinya juga berdampak pada kesehatan nih teman-teman, bisa menyebabkan penyebaran penyakit dan resiko kesehatan lainnya bagi manusia. Dan juga tidak hanya manusia nih teman-teman, pastinya juga akan merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati di seluruh dunia nih teman-teman. Oke teman-teman, nah setelah kita mengetahui nih apa itu perubahan iklim dan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim itu dan dampak-dampaknya bagi kita. Nah, setelah ini kita akan mengetahui nih aplikasi kecerdasan buatan untuk perubahan iklim, teman-teman. Nah, kecerdasan buatan sendiri atau yang biasa kita kenal sebagai AI pastinya akan membantu permasalahan yang ada di dunia saat ini, teman-teman. Nah, salah satunya yaitu perubahan iklim, teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana nih kecerdasan buatan dapat menangani perubahan iklim? Oke teman-teman, jadi yang pertama yaitu dengan energi terbarukan nih. Nah, dengan kecerdasan buatan atau AI pastinya akan mengoptimalkan efisiensi dari panel surya, terus ada turbin angin dan sistem energi terbarukan lainnya dengan memperkecil biayanya nih teman-teman. Nah, selain itu juga dapat memprediksi pola cuaca nih sehingga produksi pas seandainya pastinya akan konstan teman-teman. Nah, selain itu yang kedua ada efisiensi energi. Nah, dengan konsumsi energi yang berlebihan pastinya dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, jaringan pintar dan sistem manajemen energi yang digerakkan oleh AI akan mengoptimalkan distribusi energi sehingga mengurangi limbah dan mendorong integrasi sumber-sumber terbarukan teman-teman. Untuk yang ketiga teman-teman yaitu ada pengurangan emisi teman-teman. Dengan adanya kecerdasan buatan atau AI pastinya akan mengoptimalkan proses dan mengurangi emisi teman-teman. Nah, selain itu juga dapat meminimalkan terjadinya kerusakan peralatan dan mencegah polutan bebas teman-teman. Nah, contohnya saja nih, di perusahaan listrik seperti PLN atau perusahaan listrik lainnya untuk saat ini telah mengintegrasikan sensor dan sistem pemantauan pada pembangkit listrik batu bara. Supaya apa? Untuk mengoptimalkan proses pembakaran dan mengurangi emisi NOx, SOx, dan partikulat teman-teman. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu di bidang pertanian sendiri, penggunaan AI atau kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meminimalkan
penggunaan pestisida dan pupuk. Dan cara apa? Dengan cara kecerdasan buatan atau AI dapat memonitor kadar kelembapan tanah untuk mengidentifikasi efisiensi pengiraan yang tepat, teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya IoT dapat meningkatkan perkiraan cuaca nih, teman-teman, sehingga petani dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien dan mengurangi limbah, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong perkiraan cuaca nih, kecerdasan buatan atau AI sendiri pastinya dapat membantu untuk memprediksi tren iklim, teman-teman, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi peristiwa cuaca ekstrim yang mungkin dapat terjadi, sehingga dapat mempersiapkan uh, respon dan bencana yang baik. Jadi untuk yang terakhir, yaitu akibat dari terjadinya perubahan iklim pastinya akan menimbulkan beberapa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan atau AI pastinya akan membantu untuk memprediksi dan merespon penyakit-penyakit yang sensitif terhadap perubahan iklim. Nah, salah satunya seperti platform yang dikembangkan oleh Korika atau kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial yang diluncurkan pada tanggal 5 Mei 2025, teman-teman. Teman-teman, setelah mengetahui nih apa itu perubahan iklim dan apa penyebab terjadinya perubahan iklim dan dampak-dampaknya bagi kita, nah, bahkan kecerdasan buatan atau AI dapat membantu untuk mengatasi perubahan iklim, teman-teman. Nah, maka dari itu saya Bion, saya pamit undur diri. Sampai jumpa, teman-teman.